Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Saudari-saudaraku yang terkasih, seringkali di dalam persiarahan hidup kita mengharapkan orang lain memberi diri kita sesuatu. Tetapi pernahkah kita berpikir bukan untuk memikirkan apa yang akan diberikan, tetapi bagaimana kita belajar memberikan kepada sesama kita apa yang bisa kita berikan. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala cinta yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bertahan hidup hingga saat ini. Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami, agar kami bukan menjadi pribadi yang selalu menunggu untuk mendapat bantuan, tetapi ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang berani untuk selalu berusaha memberikan apa yang bisa kami berikan bagi hidup kami dan bagi sesama kami. Tuhan, jagalah kami selalu. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Di dalam permenungan kita hari ini, kita diajak untuk merenungkan dan merefleksikan pribadi Stefanus yang digambarkan di dalam Kisah Para Rasul. Meskipun begitu banyak tekanan yang ia hadapi, meskipun begitu banyak tantangan yang harus ia lalui, dia tetap pada pendiriannya, mewartakan kebenaran dan memberikan kesaksian akan kebangkitan. Kebangkitan berarti berubah menjadi pribadi yang baru, mewartakan kebenaran dengan tepat dan benar. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita mendengarkan di dalam Kisah Para Rasul, jelas di sana dikatakan bagaimana Stefanus di dalam kebenarannya menghadapi tantangan hasutan, hoaks, keirian, kebencian adalah musuh utama dari kebenaran. Di dalam hidup kita saat ini pun kita mulai dipusingkan. Hampir semua berita berbicara mengenai virus COVID-19. Seolah-olah hidup kita hanya berhadapan dengan COVID-19. Tidak cukup hanya berita tentang COVID-19 yang disertai oleh hoaks yang semakin memanaskan atau semakin membuat berita tentang COVID-19 memenuhi dinamika hidup kita, sehingga kita tidak bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Saudari-saudaraku yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 kita diajak untuk tetap hidup di dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kebaikan. Artinya bagaimana? Tetap kita disiplin di dalam hidup yang sehat, mencuci tangan, mengikuti aturan yang ada. Kalau disuruh tinggal di rumah, tetaplah tinggal di rumah. Dan jika tidak ada sesuatu yang mendesak, tidak perlu kita pergi dan keluar dari rumah. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam Injil hari ini, Yohanes mengajak kita semua untuk merefleksikan hal yang positif dari pandemi COVID-19. Peristiwa ini menjadikan saya pribadi minimal sadar bagaimana budaya hedonisme, konsumerisme yang berlebihan sudah menjadi candu di dalam hidup saya. Dan mungkin sudah menjadi candu di dalam hidup saudara-saudariku yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada saat mendengarkan renungan ini. Terkadang di dalam hidup kita mencari Tuhan karena kita butuh sesuatu daripadanya.
Kita tidak pernah berpikir apa yang bisa saya berikan kepada Tuhan di saat saya sedang berada di dalam kemewahan, di saat saya sedang berada di dalam situasi bahagia, situasi menyenangkan. Kita ingat Tuhan ketika kita butuh. Kita ingat Tuhan karena kita ingin makan. Kita ingat Tuhan karena kita ingin mendapatkan pacar. Kita ingat Tuhan karena kita ingin terbebas dari penyakit yang ada. Tetapi ketika kita tidak sakit, ketika kita sehat, ketika kita bisa makan, kita lupa akan prioritas hidup dan kita lupa akan hidup yang bijaksana. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin tepat pula yang dikatakan oleh Yesus sebagaimana digambarkan di dalam Injil Yohanes. Engkau mencari aku bukan karena tanda dan mukjizat yang aku buat, tetapi karena aku telah menggandakan roti dan engkau pun mencari roti. Kadang kita pun seperti itu. Kita bekerja hanya untuk makan, untuk pamer bahwa saya sudah bisa bekerja, saya bisa makan di restoran paling mahal. Saya sudah bekerja dan saya bisa hang out bersama teman-teman di mall, bersama-sama makan bersama. Boleh ke mall, saya tidak melarang. Saya pun termasuk pribadi yang sesekali pergi ke mall. Tetapi terkadang karena merasa diri mampu, kita lupa akan prioritas hidup. Kita lupa apa yang menjadi penting di dalam hidup kita. Hal positif pertama yang kita pelajari dari COVID-19, kita mestinya saat kita punya uang, saat kita hidup bebas, kita belajar untuk menabung. Kita belajar untuk sikap sederhana, hidup yang sederhana. Kita akan pusing kalau kita tidak mengubah cara hidup kita. Mungkin yang tadinya kita biasa makan mewah, mari kita belajar. Sekarang kita tidak bisa makan mewah. Kita tidak bisa mengadakan sesuatu setiap hari sebagai suatu pesta. Mari kita ikuti, kita nikmati dinamika yang ada. Saudari, saudaraku yang terkasih, hendaklah kita mengerjakan sesuatu bukan untuk roti saja, tetapi untuk kehidupan yang akan datang. Artinya bagaimana? Hidup kita sekarang menentukan masa depan kita. Cara pandang kita di dalam menghadapi persoalan dan tantangan hidup tentu akan mengubah cara pandang hidup kita dan gaya hidup kita di masa yang akan datang. Semoga peristiwa COVID-19 ini menjadikan kita belajar untuk memilih mana yang menjadi prioritas hidup di dalam hidup kita. Belajar untuk menjadi bijaksana sebagaimana Stefanus yang selalu mewartakan kebenaran. Kita tidak bisa menyalahkan pandemi COVID-19 karena kita tidak taat. Bahkan banyak dari kita mengabaikan utusan Tuhan yang mengingatkan untuk tetap tinggal di rumah, untuk menjaga gaya hidup sehat, cuci tangan, pakai masker, seolah-olah kita tidak mendengar. Saudari, saudaraku yang terkasih, kalau menganggap diri sebagai orang beriman, belajarlah untuk memberi apa yang bisa kita beri, bukan memikirkan apa yang mesti negara berikan, apa yang mesti saudara saya berikan kepada saya. Tetapi pernahkah kita berpikir apa yang bisa kita berikan? Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita di dalam aktivitas kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar memberikan apa yang bisa kita berikan dan bukan memikirkan apa yang mesti negara berikan, apa yang mesti sesama kita berikan. Dengan kita memberikan diri untuk tetap tinggal di rumah, mengikuti SOP yang ada, memakai masker, pergi keluar jika ada sesuatu yang penting karena tanggung jawab, itulah berkat, itulah yang kita bisa berikan sebagai saksi bahwa kita
orang beriman dan anak-anak terang. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetaplah semangat. Salam sehat.